PHK dari tahun ke tahun meningkat pesat. Terdapat 3 provinsi dengan jumlah PHK terbanyak, yakni Jawa Tengah, Jakarta, dan Riau. Sementara itu data juga menyebut ada 3 sektor yang juga mengalami PHK tinggi. PHK di Indonesia meningkat dari tahun ke tahun. Tercatat untuk tahun 2022 ada 25.114 orang, sementara tahun 2023 sebanyak 64.855 orang. Pada tahun 2024 meningkat menjadi 77.965 orang. Data tahun ini juga menyebut tahun 2025 hingga bulan April, gelombang PHK sudah terjadi sebanyak 24.036 orang. Sementara terdapat 3 provinsi yang paling banyak PHK hingga bulan April 2025, yakni Provinsi Jawa Tengah sebanyak 10.692 orang, sementara Jakarta sebanyak 4.649 dan Riau sebanyak 3.546. Sementara ada 3 sektor yang paling banyak PHK hingga bulan April 2025, seperti sektor industri pengolahan sebanyak 16.801 orang, sementara sektor perdagangan besar dan eceran sebanyak 3.622 orang, dan pada sektor aktivitas jasa lainnya sebanyak 2.012 orang. Pemerintah memastikan pembentukan Satgas PHK telah memasuki tahap finalisasi. Nantinya selain menjadi solusi strategis untuk mengatasi PHK, Satgas PHK juga akan memiliki fungsi monitoring penciptaan lapangan kerja yang lebih luas. Pemerintah memastikan pembentukan Satuan Tugas Pemutusan Hubungan Kerja atau Satgas PHK telah memasuki tahap finalisasi. Dalam rapat kerja dengan Komisi 9 DPR RI, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Ly mengusulkan agar Satgas PHK melibatkan lintas sektor kementerian dan lembaga, sehingga koordinasinya akan langsung di bawah Kementerian Koordinator Ekonomi. Meski demikian, pihaknya masih menunggu arahan Presiden Prabowo terkait wewenang lintas kementerian dan lembaga ini. Yasir Ly memastikan Satgas PHK ini akan menjadi solusi strategis untuk mengatasi PHK. Selain itu juga memiliki fungsi monitoring penciptaan lapangan kerja yang lebih luas. Dan kita berharap Satgas PHK ini lebih luas juga, tidak hanya bicara PHK tapi juga sampai menarik ke hulu, itu adalah terkait dengan penciptaan lapangan kerja. Pembentukan Satgas PHK ini juga merupakan bentuk keseriusan pemerintah untuk melindungi para buruh di tengah masifnya gelombang PHK. Pemerintah terus berupaya untuk tetap memastikan para buruh tidak terkena PHK secara sepihak. Ratusan jemaah calon haji asal Jakarta Barat yang tergabung dalam kloter 20 Rabu pagi tiba di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur. Jemaah calon haji kloter 20 JKG akan diberangkatkan ke Tanah Suci melalui Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Kamis pagi. Pemirsa, tiba di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, 442 jemaah calon haji kloter 20 Jakarta langsung masuk ke dalam aula gedung Asrama Haji Pondok Gede untuk menjalani pemeriksaan administrasi berupa pemeriksaan paspor, identitas diri, serta pemeriksaan surat panggilan masuk asrama dan tanda bukti pelunasan biaya ibadah haji. Selain itu, ratusan calon jamaah haji juga akan menjalani pemeriksaan kesehatan sebelum memasuki kamar untuk beristirahat dan menunggu jadwal keberangkatan Kamis dini hari menuju Bandara Soekarno-Hatta. Jemaah calon haji akan diterbangkan ke Tanah Suci Kamis pagi pukul 8.20 waktu Indonesia Barat. Petugas atau penamping calon jamaah haji kloter 20 juga mencatat terdapat belasan jamaah calon haji dengan resiko tinggi yang akan mendapatkan perhatian dan pelayanan khusus dari petugas yang mendampingi. Pulang lagi, Pak. Oh, begitu. Iya. Jangan. Petugas pelindung jemaah mendeteksi kedatangan 30 warga negara Indonesia yang hendak berhaji dengan visa ziarah di Bandara King Abdul Aziz, Jeddah, Arab Saudi. Para calon jemaah ini bahkan rela membayar 150 juta rupiah untuk bisa berhaji. Ke-30 warga negara Indonesia yang nekat menunaikan ibadah haji menggunakan visa ziarah terdeteksi petugas pelindung jemaah di terminal kedatangan Bandara King Abdul Aziz, Jeddah, Arab Saudi. Padahal pemerintah Arab Saudi telah menutup akses ibadah haji pada 29 April lalu bagi yang tidak mengantongi visa resmi haji. Para calon jemaah tersebut mengaku berasal dari Madura.
Visa ziarah memang masih bisa digunakan untuk masuk ke Arab Saudi, namun tidak untuk ke wilayah Mekah. Pihak keamanan Saudi terus melakukan razia ketat bagi jemaah calon haji. Para jemaah calon haji yang ketahuan tidak memiliki visa haji resmi akan diberikan sanksi tegas. Warga diimbau untuk tidak tergiur dengan janji manis oknum yang mengaku bisa membantu berhaji dengan visa yang ziarah. Temukan dengan sekitar 30-an orang warga negara Indonesia di Bandara King Abdul Aziz Jeddah. Tim Linjam yang memang kebetulan sedang bertugas di bandara coba mengajak ngobrol salah seorang dari mereka. Hasil dari obrolan itu, pertama mereka berasal dari Madura, kemudian tapi dengan satu orang ya kita nggak ngecek ke semuanya. Kemudian mereka masuk ke Saudi menggunakan visa ziarah. Tujuan mereka adalah untuk berhaji. Dan mereka juga bilang yang satu orang itu dia membayar 150 juta untuk biaya untuk haji. Mereka sadar sepenuhnya kalau visa ziarah dilarang untuk berhaji. Beberapa hari yang lalu juga KJRI mendapatkan informasi dari imigrasi Arab Saudi. Ada 50 orang warga negara Indonesia yang ditolak masuk ke Arab Saudi. Mereka menggunakan visa amil musimi atau pekerja musiman yang untuk bekerja selama musim haji nanti. Dan 50 itu di night entry dan langsung dikembalikan ke Indonesia dengan pesawat berikut. Pemirsa, Badan Pusat Statistik mencatat jumlah pengangguran di Indonesia pada Februari 2025 mencapai 7,28 juta orang. Adapun jumlah penduduk yang bekerja sebanyak 145,77 juta orang atau meningkat 3,59 juta orang. Badan Pusat Statistik mencatat jumlah pengangguran di Indonesia pada Februari 2025 mencapai 7,28 juta orang. Angka ini meningkat sekitar 83.000 orang dibandingkan jumlah pengangguran pada Februari 2024 yang tercatat sebanyak 7,2 juta orang. Berdasarkan data BPS, jumlah pengangguran absolut bertambah sekitar 80.000 orang. Penyebabnya karena jumlah angkatan kerja bertambah lebih cepat daripada penyerapan. Adapun pada Februari 2025, jumlah penduduk angkatan kerja mencapai 153,05 juta orang, sementara serapan tenaga kerja atau jumlah penduduk yang bekerja sebanyak 145,77 juta orang. Jadi, untuk kondisi Februari 2025, ada tambahan jumlah angkatan kerja sebanyak 3,67 juta orang dan juga ada tambahan orang yang bekerja sebesar 3,59 juta orang. Sementara yang belum mendapatkan pekerjaan 83.450.000 orang. Laporan BPS juga mencatat dalam setahun terakhir terdapat tambahan 3,59 juta orang yang masuk ke pasar kerja. 3 lapangan usaha dengan peningkatan jumlah tenaga kerja terbesar yakni perdagangan, pertanian, dan industri pengolahan.